Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam, bahwa agama Islam adalah agama rahmat. Saya akan bawakan dalam ceramah singkat ini tentang agama Islam, agama rahmat. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka Nabi SAW bersabda, ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya akulah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Agama Islam agama rahmat. Dan Allah, di antara sifat Allah, bahwa Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan rahmat Allah mengalahkan kemarahan Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Ya, rahmatnya Allah luas. Allah SWT menurunkan rahmat ini satu di muka bumi ini. Allah tinggalkan yang 99 di sorga. Oh, ciptakan rahmat 100. Satu rahmat ini untuk semuanya. Semuanya diberikan oleh Allah, muslimin maupun kafirin, termasuk juga binatang, semua satu rahmat ini. Sampai binatang buas sayang dengan anaknya dengan satu rahmat ini. Ya, rahmat ini merupakan agama Islam. Agama Islam agama rahmat, sayang. Jadi orang sering memberikan contoh agama Islam itu agama yang kejam, agama yang sadis. Enggak benar. Ini enggak benar. Rasulullah datang sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad melainkan untuk rahmat sekalian alam semuanya. Bukan untuk orang Islam aja, semua. Termasuk juga orang kafir. Datangnya Nabi Muhammad SAW. Ayat ini dalam surah Al-Anbiya di ayat 107. Rahmat. Dan sifat Allah sifat rahmat, makanya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW ketika ada seorang wanita yang ditawan. Waktu itu dia punya anak kecil. Anak kecilnya tidak ada. Setiap ada anak kecil diambil, disusui oleh dia. Kata Nabi SAW, kamu lihat wanita itu, betapa sayangnya dia. Mungkin gak wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, Allahu arhamu bi'ibadi min hadhihi biwaladiha. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam agama Islam agama rahmat, agama kasih sayang, mengajak orang kepada kasih sayang. Disuruh orang sayang kepada orang tuanya. Makanya Allah berfirman tentang kewajiban anak ini untuk berbuat baik kepada orang tuanya, sampai Allah berfirman di dalam surah Al-Isra di ayat 24, wahfid lahuma janahadz-dzuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah sayapmu dengan kasih sayang kepada kedua orang tua kamu. Dan katakanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi pada waktu kecil. Agama Islam agama rahmat, sayang. Makanya Nabi SAW datang sebagai orang yang kasih dan sayang kepada umatnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul
dari diri kalian. Dia sangat susah apa yang menyusahkan kalian. Berkeinginan keras untuk memberikan hidayah kepada kalian. Dan sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Anda perhatikan di sini, di antara bentuk sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam ini, Nabi menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana beragama yang benar. Nabi mencontohkan bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Nabi menjelaskan tentang tauhid dan syirik agar manusia betul-betul mereka mendapatkan rahmat dari Allah Taala. Nabi jelaskan, karena Nabi sayang kepada umat, Nabi jelaskan ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok, ini jalan yang benar, ini jalan yang salah, ini jalan yang membawa manusia ke sorga, ini tidak. Nabi jelaskan lengkap. Ini bentuknya rahmat kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi jelaskan. Termasuk Nabi menjelaskan juga kepada umat ini yang mana yang sunnah, yang mana yang bid'ah, agar manusia tidak masuk dalam neraka. Kalau orang sudah berbuat syirik, maka mereka akan masuk neraka. Karena Allah sebutkan demikian dalam Al-Quran. Kalau orang kufur, mereka akan masuk neraka. Begitu juga orang-orang yang berbuat bid'ah, diancam mereka masuk neraka. Karena agama Islam sudah sempurna. Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan semua yang baik yang membawa manusia ke surga. Nabi jelaskan. Dan semua yang jelek yang membawa manusia ke neraka, Nabi jelaskan lengkap. Ini bentuk kasih sayang Nabi. Dan Nabi juga mengajarkan kepada umat ini bentuk kasih sayang bagaimana seorang tua sayang kepada anak-anaknya. Maka ketika ada orang yang dia tidak mencium anaknya, ditanya oleh Nabi, kamu punya anak berapa? Disebutkan. Setelah itu, bagaimana kamu? Apakah kamu pernah mencium anak-anak kamu? Belum ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, kata Nabi, apakah kamu mau Allah akan cabut rahmat itu dari hati kamu? Kata Nabi demikian. Jadi Nabi SAW menyebutkan kepada mereka untuk kasih sayang. Ya, Nabi ini sayang kepada anak-anak. Dan Nabi menjelaskan bagaimana mereka untuk menyayangi anak-anaknya. Ada lagi seorang datangnya Rasulullah, saya punya anak 10. Belum pernah aku mencium mereka. Kata orang ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, innali asyrah minal walad, maqabbaltu ahadan minhum. Aku belum pernah mencium 10 anak. Kata Nabi SAW, man la yarham la yurham. Orang yang tidak kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Maka kita harus punya kasih sayang. Di sini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi harus sayang kita kepada anak kita. Begitu juga sayang kepada orang tua, bapak dan ibu kita, doakan dengan kebaikan. Sayang juga kepada tetangga kita, gak boleh kita mengganggu. Sayang kita kepada orang lain, ketemu kita ucapkan salam. Apa yang bisa kita bantu buat mereka. Kalau mereka orang-orang miskin, kita juga membantu mereka, menolong mereka. Ini Islam, agama kasih sayang. Jangan dicoreng agama ini dengan perbuatan sebagian kecil oknum yang menisbahkan kepada Islam, dengan teror, dengan merusak. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Nggak mungkin Islam mengajarkan demikian. Bahkan Islam mengajarkan harta duri yang ada di jalan disuruh singkirkan. Bahkan ada orang masuk surga dengan sebab ada satu pohon yang menghalangi jalan manusia. Disingkirkan pohon itu. Kata Nabi Muhammad SAW, dia berbolak-balik di surga. Dengan sebab apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Bahkan ada seorang pelacur di zaman Bani Israel yang dia kehausan di tengah padang pasir, dia turun ke oase minum air. Begitu naik ada anjing yang kehausan, diberikan air. Maka dengan itu dia diampuni dosanya oleh Allah. Karena sayangnya dia kepada makhluk. Jadi Islam ini agama rahmat. Dan kita diajarkan untuk saling kasih sayang di antara kita. Gak boleh saling membenci, gak boleh saling memusuhi, gak boleh. Bahkan Nabi menyebutkan kita kasih sayang kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Sampai Nabi bersabda SAW, imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Usap-usaplah anak-anak yatim itu kepalanya dan berikan makan kepada orang miskin. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syekh Albani. Kita diperintahkan juga untuk memberikan makan kepada orang-orang yang lapar,
orang-orang yang susah, yang sengsara, dan disuruh untuk menjenguk orang-orang sakit. Dan masih banyak lagi yang lain. Kita disuruh kasih sayang, termasuk juga kasih sayang kepada wanita. Dia masuk makhluk yang lemah. Kata Nabi, wastausu bin nisa'i khairan. Dan kamu kasih sayang kepada wanita. Wasiatkan, nasihati mereka dengan cara yang baik kepada wanita. Banyak sekali penjelasan tentang Islam ini agama rahmat. Ya, Nabi menganjurkan kita untuk kasih sayang. Gak boleh saling bermusuhan, gak boleh. Apalagi mengadu domba. Maka orang mengadu domba itu tidak masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kita harus sayang kepada orang tua kita, sayang juga kepada istri kita, sayang kepada anak kita, sayang kepada tetangga, sayang kepada sanak famili, sayang kepada kaum muslimin. Rahmati mereka, berikan mereka makan, perhatikan mereka, pikirkan tentang mereka, dan yang paling penting lagi yaitu ajarkan mereka tentang agama Islam ini. Itu bentuk kasih sayang. Ajarkan mereka. Kita lebih sayang daripada orang lain. Kenapa? Kita memberikan ilmu yang lebih bermanfaat daripada harta, agar mereka paham tentang agama ini. Ini juga dalam ceramah ini sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin. Ceramah singkat ini sebagai bentuk kasih sayang kepada kaum muslimin, agar kaum muslimin paham tentang agama. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.